Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 141 Hidup dan Mati di Seutas Benang. Aura yang tiba-tiba muncul itu mengubah ekspresi Chu Feng karena dia menemukan bahwa aura itu milik Sang Guantian. Namun, jelas, Sang Guantian masih mengejarnya dari belakang. Bagaimana dia bisa mengelilinginya dari kiri dan kanan? Ini adalah keterampilan bela diri. Setelah melihat ke sampingnya, Chu Feng tidak dapat menahan rasa takjubnya. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa aura itu benar-benar tampak seperti milik Sang Guantian, tetapi itu bukanlah tubuh yang sebenarnya. Itu tampak seperti tubuh ilusi yang tembus cahaya. Itu mirip dengan kesadaran, tetapi jelas bukan. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat 6, tubuh ilusi. Aku biasanya tidak menggunakannya, tetapi hari ini, aku akan membiarkanmu membuka matamu. Saat dia berbicara, kekuatan mendalam Sang Guantian di tubuhnya bergerak dan dua ilusi lagi keluar dari tubuhnya. Mereka terpisah dan hampir menghalangi jalan mundur Chu Feng. Membuat Chu Feng hanya bisa terus maju dan tidak bisa mengubah arah. Sialan. Kenapa ada ilmu bela diri yang aneh seperti itu di dunia ini? Chu Feng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Keterampilan bela diri itu benar-benar menjijikkan. Auranya sama dengan tubuh aslinya, yang berarti mereka memiliki jumlah kekuatan yang sama. Jika keterampilan itu digunakan saat melawan musuh dengan kekuatan yang sama, dia bisa menciptakan kondisi di mana dia benar-benar menghancurkan musuh. Terkejut karena hal yang tidak penting seperti itu. Itu hanyalah keterampilan bela diri tingkat 6, dan karena jalan kultivasi bela diri itu luas dan mendalam, masih banyak hal yang lebih aneh dan ganjil. Keterampilan bela dirinya terlihat sedikit lebih spektakuler. Jika dia bertemu seseorang dengan kekuatan absolut, itu akan sia-sia bahkan jika dia memiliki lebih banyak orang. Namun, cukup efisien baginya untuk menggunakan keterampilan bela dirinya ini untuk menangkapmu, kata Egi. Omong kosong. Jika aku terus ditekan olehnya seperti ini, cepat atau lambat, aku akan menemui jalan buntu. Tidak bisakah kau memikirkan cara lain yang akan membuatku bisa menyingkirkannya? Chu Feng cukup cemas. Dia tidak ingin dibunuh di hutan belantara sementara dia tidak tahu semua alasannya. Dalam situasi seperti ini, kamu hanya bisa pasrah pada takdir. Kalau ada gunung tinggi yang menghalangi jalan, kamu panjat saja. Kalau ada tebing yang tidak bisa kamu lihat dasarnya, kamu lompat saja. Selama kamu bisa lolos dari kejarannya, kamu akan punya sedikit kesempatan untuk hidup. Kalau kamu tertangkap olehnya, tidak diragukan lagi, kamu akan mati. Kata Egi. Brengsek. Seperti yang dikatakan Egi, Chu Feng tidak punya cara lain. Dia hanya bisa pasrah dan mengandalkan keberuntungan. Siapa yang menyuruhnya memiliki keterampilan yang lebih buruk daripada yang lain? Bahkan jika dia dipaksa mati, dia tidak akan mengeluh. Saat dia berlari dengan gila-gilaan, Chu Feng memanjat semakin tinggi. Di depannya, benar-benar ada tebing curam sebagai penghalang. Tapi untungnya, tebing itu tidak terlalu curam dan dengan metode Chu Feng, dia bisa memanjatnya. Di dalam pegunungan yang tak terbatas itu, setelah melarikan diri selama 6 jam, Chu Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Di depannya ada jalan buntu karena ada tebing yang sangat tinggi. Apakah surga benar-benar menginginkan aku, Chu Feng, binasa? Berdiri di puncak tebing, Chu Feng melihat ke bawah. Ia menemukan bahwa tebing itu benar-benar merupakan ujung tebing. Tebing itu sangat curam dan jika Chu Feng melompat turun seperti itu, ia tidak akan beruntung. Jangan takut, Chu Feng. Dengarkan baik-baik. Ada suara air, jadi ada arus sungai di bawah sana. Bahkan jika tempat ini semakin tinggi, kamu hanya akan terluka parah, tetapi kamu tidak akan mati. Egi menafsirkan dengan tenang. Lari. Coba aku lihat kemana kau akan lari. Ini disebut tebing bunuh diri. Batu-batunya istimewa, dan bahkan mereka yang berada di alam mendalam tidak dapat berpegangan pada dinding tebing. Di dasar tebing bunuh diri, ada sungai naga. Air sungai naga mengalir sangat cepat dan ganasnya tak tertandingi, bagaikan pisau tajam. Makhluk hidup akan hancur berkeping-keping oleh semprotan air dan bahkan ada binatang buas di sungai naga. Bahkan jika air tidak membantingmu sampai mati, atau jika pusaran air tidak menggulungmu sampai mati, binatang buas akan menelanmu. Sang Guantian berjalan mendekat. Dia tidak lagi mengejar dan langkahnya melambat. Dia memiliki ekspresi puas di seluruh wajahnya dan tatapannya ke arah Chu Feng dipenuhi dengan ejekan. Jadi, sejak awal, dia sudah berencana untuk memaksa Chu Feng ke jalan buntu ini. Lompat. Kalau kau melompat, paling-paling tubuhmu akan hancur dan tulang-tulangmu remuk. Tapi kalau kau mati di tanganku, kau akan lenyap seperti asap. Saat Sang Guantian mendekat, dia mencibir. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat menyeramkan saat dia berbicara, Sang Guantian, berdoalah. Berdoalah agar aku mati seperti ini. Berdoalah agar kamu tidak melihatku lagi. Kalau tidak, aku, Chu Feng, akan menemukanmu.
Saat hari itu tiba, itu bukan hanya akan menjadi akhirmu. Itu akan menjadi pemusnahan keluarga sangguanmu. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tiba-tiba melompat dan dengan anggun melompat menuruni tebing. Dengan sangat cepat, dia tenggelam ke dalam kabut karena kabut itu menyembunyikan jejaknya. Melihat itu, Sangguan Tian segera bergegas ke tempat Chu Feng berdiri sebelumnya. Dia fokus dan melihat dengan saksama. Entah mengapa, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Dia tiba-tiba menyesalinya. Dia menyesal tidak membunuh Chu Feng secara langsung dan malah memaksanya jatuh ke tebing. Harus dikatakan bahwa tebing itu sangat tinggi. Setelah melompat, butuh waktu cukup lama sebelum dia melewati kabut dan melihat dasarnya. Di dasarnya, persis seperti yang digambarkan Sangguan Tian. Ada sungai yang lebar dan deras. Sungai itu sangat aneh. Semburan airnya sangat dahsyat dan ada banyak sekali luapan air. Bahkan dalam sekejap, dia bisa melihat beberapa pusaran air berputar-putar di dalam arus air. Pada saat itu, Chu Feng dengan cepat mengalirkan kekuatan origin ke seluruh tubuhnya untuk melindungi dirinya. Jatuh dari tebing benar-benar terlalu tinggi dan bahkan jika dia jatuh ke sungai, kekuatan yang sangat besar akan tetap terjadi. Jika itu orang lain, mereka akan langsung menjadi saus daging. Namun, bahkan Chu Feng tidak memiliki banyak keberuntungan. Asteris ledakan asteris. Air yang kuat menyembur kemana-mana saat Chu Feng tenggelam ke dalam sungai naga. Saat dia tenggelam, Chu Feng benar-benar kehilangan kesadaran karena tersapu oleh arus yang deras. Chu Feng hanyut mengikuti arus air dan kesadarannya kacau balau. Dia benar-benar terluka parah dan meskipun Egi berteriak, Chu Feng tidak dapat memusatkan kesadarannya. Hidup dan mati benar-benar berada di ujung tanduk. Sekitar 5 hari berlalu dalam situasi itu dan kesadaran Chu Feng akhirnya mulai pulih secara bertahap. Ketika dia merasakan sakit yang menusuk dari tubuhnya, dia samar-samar mendengar suara manis dan indah dari seorang wanita muda. "Oi, kamu baik-baik saja? Bangun." Saat dia masih linglung, Chu Feng perlahan membuka matanya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di rumput. Di dekatnya ada sungai naga yang ganas. Sungai itu seperti binatang buas yang ganas dan masih bergejolak dan meraung. Diselamatkan. Tidak mati. Itulah pikiran bawah sadar Chu Feng karena semua yang dilihatnya, dan juga rasa sakit yang datang dari tubuhnya, membuat Chu Feng mengakui bahwa dia masih hidup. "Hei, aku sedang berbicara denganmu. Kenapa kamu tidak menjawab?" Tepat pada saat itu, suara yang manis dan indah itu terdengar lagi. Saat menoleh, Chu Feng mendapati seorang wanita muda berdiri di belakangnya. Usianya sekitar 15 tahun, bertubuh tinggi, berwajah halus, berpenampilan cantik, dan sepasang mata besar dan jernih menatapnya sambil berkedip. Di belakang wanita muda itu berdiri seorang pria besar dan seorang pria tua. Berlawanan dengan rasa ingin tahunya, mereka tampak waspada. "Nona, sepertinya dia baik-baik saja. Ayo cepat pergi karena kita harus mencapai Villa Harimau Putih sebelum langit menjadi gelap." Orang tua itu berbicara dan mendesak. Gadis muda itu menatap Chu Feng dengan penuh arti sebelum berbalik dan pergi. "Tunggu, kalian semua menuju ke White Tiger Villa." Chu Feng cepat berbicara.